Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah ada di hari yang baru 9 November tahun 2020. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk kesempatan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita dengan judul Pelindung Kekal. Pelindung Kekal. Dan ayat inti kita Nahum 1 ayat 9. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sekali lagi, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Nahum 1 ayat 9. Pemberontakan iblis hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi alam semesta pada abad-abad mendatang. Suatu kesaksian abadi mengenai sifat dan akibat-akibat mengerikan dari dosa. Hasil pemerintah iblis, pengaruhnya kepada manusia dan malaikat-malaikat, akan menunjukkan apa yang menjadi akibat dari mengesampingkan kekuasaan ilahi. Pemberontakan itu akan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah dan hukumnya akan membungkus dan melindungi kesejahteraan semua makhluk yang telah dijadikannya. Jadi sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini haruslah menjadi pelindung kekal bagi seluruh makhluk suci untuk mencegah mereka dari tipuan, untuk mengadakan pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari berbuat dosa dan menderita hukumannya. Hingga pada akhir pertentangan itu di surga, perebut kekuasaan besar itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Pada waktu diumumkan bahwa ia bersama simpatisannya harus dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggal yang penuh kebahagiaan itu, kemudian pemimpin pemberontak itu dengan berani menyatakan penghinanya terhadap hukum Allah. Ia mengulangi tuntutannya bahwa malaikat-malaikat tidak perlu dikendalikan dan harus dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri, yang senantiasa menuntun mereka dengan benar. Ia mencela undang-undang atau hukum-hukum ilahi sebagai yang membatasi kebebasan mereka dan menyatakan bahwa adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum Allah, agar dengan dibebaskannya mereka dari pembatasan ini, bala tentara surga boleh lebih ditinggikan, lebih mulia dalam keberadaannya. Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu seluruhnya kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Dengan demikian, ketidaksetiaan mereka yang penuh pembangkangan dan keras kepala itu berusaha menumbangkan pemerintahan Allah dengan sia-sia, namun dengan menghujat mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas. Sehingga pada akhirnya kepala pemberontak dan simpatisannya diusir dari surga. Roh yang sama yang telah menyebabkan pemberontakan di surga masih menghilami pemberontakan di dunia ini. Iblis meneruskan caranya memperdaya manusia sebagaimana yang dilakukannya kepada malaikat-malaikat. Rohnya sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anak yang tidak mau menurut. Seperti dia, mereka berusaha melanggar batasan-batasan hukum Allah dan menjanjikan kepada manusia itu kebebasan melalui pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati nurani, maka iblis menuntun manusia untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Saudaraku, tidak ada cara lain untuk kita selamat, untuk kita bebas dari cengkraman iblis selain berlindung pada Tuhan, pada hukumnya yang dihina, yang dianggap tidak perlu oleh sang raja kegelapan itu. Maka saudara, janganlah pernah kita berkata bahwa hukum tidak penting, hukum tidak perlu lagi. Hukum masih tetap berlaku, hukum masih tetap perlu untuk kita turuti.
Hukum memang tidak pernah menyelamatkan kita, karena yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Hukum menyatakan dosa kita, hukum menyatakan kelemahan kita, tetapi hukum akan menjadi petunjuk arah atau iarah, petunjuk jalan, supaya kita jangan sampai tersesat, supaya kita jangan sampai jatuh. Yesus Kristus telah mati untuk kita dan menyelamatkan kita. Maka satu-satunya tempat perlindungan kita adalah pada Yesus. Berlindung pada Yesus. Semua umat manusia perlu berlindung kepada Yesus. Sehingga dengan demikian, maka kita akan terhindar dari cengkraman raja kegelapan itu. Tuhan memberkati kita hari ini dengan pekabaran kita. Semoga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami hari dalam semua rencana dan aktivitas kami. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Berkati semua pendengar renungan harian di mana saja berada. Biar kasih Allah menyertai mereka semua. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.